6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya alhamdulillah hari ini kemarin ya sudah dapat berita bahwa Bau-Bau dapat slot untuk itu, dan sekarang justru saya belum sampai di sini, mereka tim itu sudah berada di sini semua. Terminal ini memang dikhususkan untuk melayani trayek-trayek antar kabupaten kota yang ada di wilayah Kepulauan. Selamat pagi dari kawasan Limbolio Tangana Pada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapatkan slot pembangunan sekolah rakyat. Sebagai tahap awal, pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan agar sekolah transisi tersebut menempati rumah susun sewa Rusunawa ASN yang berada di kawasan Palagimata. Terminal TPB Lakologo resmi dioperasikan kembali sejak Rabu 2 Juli 2025. Untuk tahap awal, kendaraan umum Damri sudah mulai melakukan pengangkutan penumpang untuk lintasan Bau-Bau Kamaru dan Bau-Bau Kendari. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 5 Juli 2025, bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapatkan slot pembangunan sekolah rakyat. Sebagai tahap awal, pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan agar sekolah transisi tersebut menempati rumah susun sewa Rusunawa ASN yang berada di kawasan Palagimata. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Ya alhamdulillah hari ini kemarin ya sudah dapat berita bahwa Bau-Bau dapat slot untuk itu, dan sekarang justru saya belum sampai di sini, mereka tim itu sudah berada di sini semua, dan sekarang sementara mensurvei. Kabar gembira datang bagi warga Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau secara resmi mendapatkan slot pembangunan sekolah rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sekolah ini akan menjadi lembaga pendidikan inklusif yang seluruh pembiayaannya ditanggung penuh oleh pemerintah pusat, mulai dari seragam hingga kebutuhan makan dan minum siswa. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim saat ditemui di kantor Wali Kota. Menurutnya, sekolah rakyat merupakan hasil dari pengajuan program prioritas saat ia melakukan kunjungan kerja ke Jakarta beberapa waktu lalu. Wali Kota Yusran menyebutkan bahwa tim dari kementerian telah lebih dulu tiba di Bau-Bau untuk melakukan survei lokasi. Kemarin kita ke Kementerian Sosial ajukan permohonan beberapa agenda termasuk sekolah rakyat. Ya alhamdulillah hari ini kemarin ya sudah dapat berita bahwa Bau-Bau dapat slot untuk itu, dan sekarang justru saya belum sampai di sini, mereka tim itu sudah berada di sini semua, dan sekarang sementara mensurvei lokasi itu untuk lokasi transisi. Sebagai langkah awal, sebelum sekolah permanen dibangun, pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan penggunaan sementara rumah susun sewa atau Rusunawa ASN di kawasan Palagimata sebagai lokasi sekolah transisi. Meskipun saat ini Rusunawa masih dihuni sebagian ASN, namun tersedia sejumlah ruang kosong yang memungkinkan untuk dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Rencananya penerimaan murid baru untuk sekolah rakyat akan dimulai pada 8 Juli 2025 untuk jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP dengan jumlah siswa awal sekira 70 orang. Jadwal itu tanggal 8 itu sudah ada penerimaan. Kalau memang sudah berjalan semua, tanggal 8 sudah ada penerimaan siswa baru untuk SD dan SMP. 8 Juli. Kita rencanakan kalau cocok ya di Rusunawa, ya, karena itu dibiayai oleh pemerintah semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, seluruhnya pembiayaan makan minum itu ditanggung oleh APBN. Makanya insya Allah secepat mungkin akan direkrut juga. Tidak tertentu kemungkinan di mana saja, yang penting yang kita inginkan guru yang berkualitas.
Lebih lanjut, Pemkot Bau-Bau telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar lebih di wilayah Palabusa, Kecamatan Lea-Lea untuk pembangunan sekolah permanen. Lokasi ini dipilih karena memenuhi syarat teknis dan administratif dari pemerintah. Sekolah rakyat merupakan bagian dari program transformasi layanan sosial berbasis pendidikan inklusif dan holistik yang digagas oleh Kemensos. Tujuannya adalah untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan, termasuk anak-anak dari keluarga prasejahtera yang belum terlayani secara optimal oleh sistem pendidikan formal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra didampingi Wakil Bupati Syarifuddin Safa menghadiri sidang paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-66 Kabupaten Buton dan hari jadi ke-22 Pasarwajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton di Aula Kantor DPRD Kabupaten Buton Kamis 3 Juli 2025. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Buton Umar Sahisi Haji serta dihadiri Forkopimda, Kepala UPD, pimpinan instansi vertikal, para camat, lurah, dan kepala daerah. Dalam pidatonya, Bupati menyebutkan peringatan ini sebagai momen bersejarah bagi masyarakat Buton. Dalam kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan capaian daerah antara lain pertumbuhan ekonomi naik dari 3,03% tahun 2023 menjadi 3,2% di tahun 2024. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,96 menjadi 69,72. Angka harapan hidup naik dari 70,36 menjadi 70,47 tahun. Kemudian Gini rasio berada di angka 0,328 yang masih dalam kategori wajar. Menindaklanjuti arah kebijakan nasional, Bupati menegaskan komitmen untuk mengutamakan belanja publik yang berdampak langsung ke masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan, dan pengentasan kemiskinan. Sebaliknya belanja non prioritas seperti perjalanan dinas dan seremonial akan dikurangi. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini dapat Anda dengarkan di RRI Bau-Bau. Terminal TPB Lakologo resmi dioperasikan kembali sejak Rabu 2 Juli 2025. Untuk tahap awal, kendaraan umum Damri sudah mulai melakukan pengangkutan penumpang untuk lintasan Bau-Bau Kamaru dan Bau-Bau Kendari. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Terminal ini memang dikhususkan untuk melayani trayek-trayek antar kabupaten kota yang ada di wilayah Kepulauan. Terminal TPB Lakologo resmi dioperasikan kembali mulai Rabu 2 Juli 2025 setelah lama tidak difungsikan. Terminal ini akan melayani angkutan antar kabupaten kota di wilayah Kepulauan Sulawesi Tenggara, Sultra, termasuk trayek dari Kota Bau-Bau ke Buton, Buton Utara hingga Kota Kendari. Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Kepulauan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra Muhammad Asrin menyampaikan bahwa pengoperasian kembali terminal ini bertujuan untuk memaksimalkan infrastruktur yang sudah lama tersedia. Terminal ini memang dikhususkan untuk melayani trayek-trayek antar kabupaten kota yang ada di wilayah Kepulauan seperti dari Bau-Bau Lasalimu, Bau-Bau Buton Utara, Bau-Bau Pasarwajo. Alhamdulillah Damri sudah masuk dan Damri ini akan melayani rute yang pertama itu Bau-Bau Kamaru, kemudian yang kedua Bau-Bau Kendari, dan mereka akan memberikan pelayanan setiap hari. Jadwalnya itu jam 3 pagi sudah berada di terminal TPB Lakologo, selanjutnya menunggu penumpang dan langsung ke tempat masing-masing. Meski terminal Lakologo menjadi terminal induk, terminal Waramusio tetap difungsikan sebagai rest area dan sarana penunjang. Kendaraan dari luar kota tetap diperbolehkan singgah di sana. Soal retribusi, ia menjelaskan bahwa kendaraan yang sudah membayar di salah satu terminal tidak akan dikenai retribusi ganda. Ya, ke depan juga mungkin kita akan himbau juga mobil-mobil AKDP yang lain supaya mereka bisa singgah di terminal TPB
Lakologo. Karena memang terminal Lakologo itu adalah merupakan terminal TPB yang terminal induk yang ada di Kota Bau-Bau. Jadi memang fungsinya dia menghubungkan antara Kota Bau-Bau dengan daerah-daerah kabupaten kota yang ada di luar Kota Bau-Bau. Asrin menjelaskan terminal Lakologo kini telah dilengkapi fasilitas seperti ruang tunggu, WC, dan musola demi kenyamanan penumpang. Asrin menegaskan UPTD pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan wilayah kepulauan akan siap berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau dalam mewujudkan penertiban kendaraan luar kota yang masuk di dalam Kota Bau-Bau. Dari Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara pelantikan yang berlangsung di lantai 5 kantor Bupati Bumi Praja Labung Kari Jumat sore. Pelantikan dihadiri oleh Bupati Buton Tengah Azhari didampingi Ketua Dekranasda Umi Nuraina Azhari serta para pejabat daerah dan jajaran pengurus baru. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda menekankan pentingnya promosi dan pelantikan berkelanjutan. Maksud kami dan pelatihan berkelanjutan bagi pengrajin lokal sebagai upaya mendorong daya saing dan kemajuan ekonomi kreatif. Sementara itu, Bupati Azhari menyampaikan bahwa Buton Tengah memiliki jumlah pengrajin terbanyak di wilayah Kepulauan Buton, sehingga peran Dekranasda dinilai sangat strategis. Ia mendorong pengurus untuk aktif turun ke lapangan guna memberikan pendampingan langsung. Pelantikan ini diharapkan memperkuat komitmen Dekranasda dalam memberdayakan pengrajin, pengembangan kerajinan lokal, dan pelestarian budaya daerah. Demikian Warta Capton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mendapatkan slot pembangunan sekolah rakyat. Sebagai tahap awal, pemerintah Kota Bau-Bau mengusulkan agar sekolah transisi tersebut menempati rumah susun sewa Rusunawa ASN yang berada di kawasan Palagi Mata. Terminal TPP Lakologo resmi dioperasikan kembali sejak Rabu 2 Juli 2025. Untuk tahap awal, kendaraan umum damri sudah mulai melakukan pengangkutan penumpang untuk lintasan Bau-Bau Kamaru dan Bau-Bau Kendari. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Serska Harlina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.